Nya. Kita mulai dari bab pertama yaitu dengan materi yaitu menjadi wirausaha gitu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kita menjelaskan gitu ya apa itu kewirausahaan, kemudian menjelaskan bagaimana sih karakter seorang wirausaha itu, kemudian menjelaskan tipe-tipe wirausaha dan bagaimana menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Nah, sebagai pendahuluan, mungkin tahun 98, kalian sudah pada lahir belum ya? 98 ya, kalau mungkin flashback, mungkin mendengar uh, atau cerita gitu ya, pada tahun 98 itu uh, mengalami krisis gitu ya. Pada saat itu, mungkin kan kemarin habis demo-demo kan menyinggung ya, bagaimana nih kasusnya, kembali lagi ke tahun 98 gitu ya. Udah belum ada ya 98 berapa atau Kaila 2005 kamu Ibu. lahir tahun berapa Kaila? Hmm? Adinda 2005, saya 2006, Bu. Nah, itu apa namanya? Kalian belum pada lahir pada saat itu ya. Eh, nah, pada tahun 98 itu negara kita itu mengalami krisis ya, krisis. Nah, benar-benar itu kita itu sekali mungkin bisa dengar sejarah itu. UMKM itu adalah yang menjadi andalan negara kita ya, andalan Indonesia ketika mengalami krisis 1998. Nah, meski UMKM ini sederhana ya pada saat itu, tapi mereka itu mengambil peran. Jadi ekonomi UMKM itu menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup sejahtera, mandiri, dan menolong banyak orang mengatasi pengangguran. Karena pada saat itu krisis ekonomi yang tidak baik dan pengangguran baik yang susah mencari kerja gitu ya. Nah, kemudian UMKM lah yang menjadi pada saat itu menjadi pilihan. Nah, di UMKM itu kan ada namanya tuh UMKM itu kan masuk usaha kecil. Nah, kita karakternya apa positif dan sisi negatifnya. Ya, jadi usaha mikro di sini mempunyai sisi positifnya. Yang pertama di sini adalah tahan banting ya. Kemudian fleksibel karena bisa kita kelola sendiri, bisa kita manage sendiri begitu dan mandiri karena tidak tergantung oleh orang lain begitu. Kemudian efisien artinya di dalam UMKM atau usaha mikro itu kan bisa dikerjakan oleh seluruh anggota keluarga kita sendiri gitu. Nah, kemudian bersifat self atau family financing. Jadi keuangannya pun apa namanya sendiri atau mungkin dalam satu keluarga itu. Tapi di sini karakteristik dari sisi negatifnya ya dia itu bersifat informal ya kan, skala ekonomi rendah, kemudian tidak ada standar dan SOP, jadi tergantung kita gitu ya mau menjalankannya seperti apa. Itu tidak ada SOP tertentu. Kemudian juga belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen ya. Jadi apa namanya semacam uji coba ya, trial begitu ya, belum menerapkan prinsip manajemen yang apa ya, yang bagus gitulah ya. Kemudian tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh. Kemudian yang keenam adalah pengembangannya itu terbatas, skala skala kecil atau mikro. Kemudian kalau kita ketahui ya, jumlah penduduk Indonesia itu dari tahun-tahun per tahun kan selalu meningkat ya, jumlah penduduk Indonesia. Kemudian jumlah angkatan kerja pun selalu bertambah ya, dengan lulusan-lulusan sarjana, dengan apa angkatan kerja yang selalu bertambah. Setiap tahun ini bisa bertambah sekitar 2 jutaan tenaga kerja baru ya. Kemudian juga kalau melihat grafik ya, mungkin nanti perlu ditambahkan grafik-grafik yang terbaru ya. Di sini kan antara angkatan kerja
yang tersedia gitu ya. Kemudian ada bekerja, setengah pengangguran dan pengangguran ya. Nah, kalau kita misalnya mendapatkan data itu setiap tahun itu selalu agak meningkat tingkat penganggurannya itu. Nah, di universitas yang pun eh, namanya itu yang menganggur dan apalagi kondisi saat ini juga seperti itu, bagaimana lowongan pekerjaan pun agak susah ya, dan mungkin banyak juga yang adanya PHK. Nah, kalau kita lihat jumlah usaha di Indonesia ya, jumlah usaha di Indonesia itu ternyata usaha mikro itu yang paling besar di sini sampai 50.700.000 ya, dibandingkan dengan usaha lainnya, usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Usaha besar tuh hanya 4.370. Kemudian siapa penyerap tenaga kerja yang terbanyak gitu ya. Pertanyaannya adalah seperti itu. Nah, otomatis karena tadi usaha mikro itu yang paling banyak gitu ya. Nah, di sini berarti tenaga kerja yang terserap yang terbanyak itu adalah di usaha mikro ya. Jadi usaha mikro itu hampir menyerap 80% lebih tenaga kerja di Indonesia. Kemudian produktivitasnya, produktivitas rupiah ya. Eh, namanya produktivitas itu agar bisa memberikan suatu kontribusi yang lebih besar ya. Nah, maka usaha mikro yang dilakukan itu kan berarti kita harus menjadi seorang wirausaha gitu ya. Nah, bagaimana sih seorang yang dimaksud ya, yang dimaksud dengan seorang wirausaha itu ya? Jadi kalau kita mencoba ya menjadi seorang wirausaha gitu ya, atau mempersiapkan diri nanti menjadi seorang wirausaha, artinya bahwa kita itu menggeluti usaha yang tidak sekedar ala adarnya, akan tetapi apa kita butuh keberanian, kegigihan gitu ya, sehingga usahanya itu tumbuh gitu. Jadi kemauan keras dari kita gitu ya, dari kita bahwa kita itu kalau misalnya berniat menjadi wirausaha, artinya kita itu harus berani, berani, berani gitu ya. Sehingga hanya itu bisa tumbuh. Kemudian kita juga harus bersahabat, artinya kita harus tahu gitu ya, bahwa dengan menjadi seorang wirausaha itu eh, apa namanya bersahabat dengan ketidakpastian gitu ya. Jadi nanti usahanya ini berhasil, kadang turun, naik, turun, sehingga kita itu harus eh, siap gitu ya, bersahabat dengan ketidakpastian itu. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan usaha itu real. Real itu artinya nyata, ya. Jadi menjalankan usaha itu nyata, bukan suatu spekulatif. Itulah apa namanya eh, kita mempersiapkan diri menjadi seorang wirausaha atau kalian tahu gitu ya seorang wirausaha itu seperti apa. Nah, ini kurang lebih ada tiga hal ini yang harus dipahami. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa usaha itu harus real gitu ya. Usaha itu usaha yang sesungguhnya maksudnya yang usaha yang sesungguhnya di sini adalah didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Jadi menjadi usaha usaha itu memang kita itu harus kita melayani ya melayani customer mungkin justru lebih lebih luas lagi gitu ya melayani mungkin orang-orang lain. Itu bukan menjadi yang dilayani atau menjadi bos yang bosi gitu ya, tetapi kita harus apa mempunyai didasarkan motif untuk melayani dan untuk memperoleh kemandirian. Kemudian dengan kelulusan kerja keras dan inovasi.
Kemudian jalan pikir, tapi dimulai pasti harapannya selalu gitu ya. Jadi itu tadi yang perlu dibangun gitu ya, membangun secara bertahap, kemudian menjaga nama baik, membangun reputasi gitu ya. Kemudian bukan sekedar passive income tetapi real. Nah, kemudian di sini pendidikan, persahabatan, spiritual juga sangat penting di dalam dunia usaha. Ya, itu yang dimaksud dengan usaha real atau usaha yang sesungguhnya. Nah, kalau yang usaha spekulatif seperti apa gitu ya. Nah, eh, usaha yang spekulatif adalah didasarkan motif ingin kaya ya, cepat kaya. Jadi prioritasnya itu adalah uang gitu ya. Apa namanya? Jadi saya pengen kaya. Bagaimana ya? Nah, itu biasanya apa namanya menjalankan usaha-usaha yang spekulatif. Jadi mengedepankan cara-cara yang instan gitu ya. Kemudian mendewa-dewakan passive income. Tidak peduli kerugian orang lain, yang penting saya untung. Nah, seperti itu. Padahal kan usaha itu harus dirawat atau dijalin gitu ya dengan baik gitu ya. Dan butuh waktu yang mungkin tidak cepat gitu ya. Kemudian pendidikan dan kehidupan spiritual itu tidak contoh ya, contoh-contoh usaha spekulatif itu ya mungkin kalian di iklan pernah kan ya melihat iklan seperti ini ya, contoh-contoh usaha di cuman di semua apa namanya, nah seperti ini juga ya contoh-contoh usaha spekulatif yang mungkin di iklan-iklan di ini tuh banyak ya. Itu contoh-contoh usaha spekulatif. Nah, kemudian